Salam Indonesia, salam Nusantara, mucho gusto bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan opung, engkong, emak, tulang, nantulang, lai itu, akang, dan ya semualah ya yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu. Selamat pagi. Kita tentu sudah berdoa kepada Tuhan, sudah membaca firman Allah, tapi izinkan saya membagikan renungan pada pagi hari ini bagi kita semuanya. Puji nama Tuhan. Firman Allah terdapat dalam Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Sebenarnya pembacaan dari ayat 1 sampai dengan 31. Demikian bunyi firman Allah. Sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. 3. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit dan mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan kukatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Dan seterusnya. Puji nama Tuhan. Jadi ini tema firman Allah adalah kuasa Allah sanggup mengubah hidup manusia. Ya, kuasa Allah sanggup mengubah hidup manusia. Ini yang kita ambil dari kisah Saulus atau Paulus. Saulus itu artinya pembinasa keji. Kalau Paulus itu kecil ya. Jadi sangat luar biasa perubahannya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini bahwa Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa Paulus atau Saulus meminta surat kepada imam besar untuk bisa menganiaya umat Tuhan atau umat yang disebut sesat ini. Ya, jadi dari sini kita bisa melihat, tadi saya katakan temanya adalah bahwa kuasa Allah sanggup mengubah hidup manusia. Jadi kita lihat dulu. Pertama, Saulus masa penganiayaan umat Tuhan. Jadi di mana Saulus yang begitu punya semangat, antusias yang begitu luar biasa untuk membinasakan, membunuh umat Tuhan, menganiaya umat Tuhan, bahkan kalau perlu dibunuh dan dibinasakan. Dan dia terlibat, dan setiap apapun dalam dunia ini, yang namanya kalau ada orang mau bikin kekacauan, pasti ada provokatornya. Ya. Dan provokator-provokator inilah bekerja untuk memotivasi, memberikan arahan, dan dia juga kadangkala ikut, kadangkala juga tidak. Kadangkala dia berada di balik layar, ya. Tetapi Saulus ini ikut terlibat. Betul-betul punya hati yang ganas. Ia menganggap bahwa dia bisa melakukannya, bisa membunuh tanpa dipenjara, membunuh tanpa mendapatkan hukuman. Karena dia sudah mendapatkan mandat yang begitu luar biasa. Jadi karena yang dianiaya ini adalah orang-orang yang tidak berguna, dianggap orang-orang yang tidak berguna, dianggap sudah lari dari sektenya, dan dianggap sudah murtad. Jadi ya dianggap sudah tidak punya hak hidup. Ya. Jadi pola-pola seperti ini dalam kehidupan kita sebagai orang percaya harus dibuang. Kita tidak diperkenankan untuk menyakiti siapapun. Bahkan tidak diperkenankan mencaci maki, tidak diperkenankan apalagi sampai
membunuh, tidak diperkenankan. Bahkan Alkitab mengatakan supaya kita mengasihi. Tetapi Saulus ini bukan hanya tidak mengasihi, tapi betul-betul menganiaya, memberikan penderitaan secara fisik dalam kehidupan orang-orang percaya pada waktu itu. Tapi apakah orang-orang percaya pada waktu itu menyerah? Tidak. Mereka terus akan mengutarakan iman mereka. Mereka terus menyatakan pujian kepada Yesus, penghormatan, penyembahan kepada Yesus, karena iman mereka tidak bisa dikalahkan oleh karena luka-luka, oleh karena penganiayaan, oleh caci maki, oleh intimidasi, oleh ancaman, bahkan ketika harus dibunuh. Tidak akan pernah bisa menyetop kasih karunia Allah. Tidak akan pernah bisa menyetop hubungan kita dengan Allah yang Maha Kuasa itu. Jadi, yang kedua adalah ada penyebab Saulus melakukan penganiayaan umat Tuhan itu. Apa penyebab Saulus melakukan penganiayaan bagi umat Tuhan? Karena Alkitab mengatakan dia orang yang sangat keras, fanatik, dan kejam, ya. Itu dalam, kalau kita baca secara lengkap Kisah Rasul 9 ini, kita akan lihat bagaimana kejamnya, fanatiknya. Dan dia juga orang yang sangat taat terhadap agamanya. Jadi dia pikir dengan melakukan itu, dia beranggap bahwa dia melakukan ibadah kepada Allahnya. Tetapi saya mau katakan penyebab utama daripada dia menganiaya umat Tuhan, yang pertama dikatakan bahwa demi membela agama. Dia kan seorang agama Yahudi. Jadi demi membela agama dia rela membunuh, dia rela menyakiti, bahkan rela membunuh siapa saja yang tersesat, yang dianggap tersesat oleh agamanya. Jadi agama yang paling sempurna adalah agamanya. Agama yang sempurna yang diridhoi oleh Tuhan adalah agamanya. Selain itu tidak ada agama yang direstui oleh Tuhan. Apakah benar demikian? Ini pemahaman agama yang sangat dangkal. Lalu penyebab yang lain, bahwa umat yang disebut sekte Tuhan ini sudah sesat, sudah murtad. Jadi kalau sudah murtad, halal darahnya. Kalau sudah murtad, halal darahnya. Mau dibunuh kah, mau dibinasakan kah, mau diinjak-injak kah, mau dianiaya kah, mau tidak diberikan haknya untuk beribadah kah, dan lain sebagainya. Aneh bin ajaib. Tapi saya mau katakan, itulah penyebabnya. Yang pertama tadi bahwa demi agama. Yang kedua dianggap sesat. Yang ketiga yang tidak kalah penting, dan inilah penyebab utamanya. Inilah penyebab utamanya, sebab Saulus tidak mengenal Allah dengan baik. Masa ada Allah mengajar orang membunuh? Masa ada Allah mengajar orang untuk menyakiti yang lain? Masa ada orang Allah mengajar orang untuk saling sikut menyikut? Masa ada Allah mengajar orang membuat peraturan untuk melarang membangun rumah ibadah, membatasi dengan cara-cara aturan? Masa ada? Ya, itu karena mereka tidak mengenal Allah secara baik. Seandainya mereka pembuat undang-undang itu mengenal Allah secara baik, maka saya yakin dan percaya tidak akan pernah ada peraturan bersama menteri atau SKB. Karena semua punya hak untuk beribadah. Dimanapun orang beribadah, perlu tempat untuk beribadah. Masakan kami harus beribadah, harus membayar ratusan ribu rupiah sekali ibadah, atau jutaan rupiah untuk sekali ibadah karena memakai hotel-hotel? Bagaimana kalau Anda di posisi kami? Bagaimana kalau Anda berada di posisi kami? Coba berpikir, dewasalah. Negara ini merdeka bukan karena satu agama. Negara ini merdeka karena semua agama.
Jadi sama-sama punya hak di negeri ini. Sama-sama punya hak untuk beribadah. Hak yang paling hakiki. Tapi kalau mental kita mental penganiaya, mental kita menganggap kita jauh lebih baik dari yang lain. Kalau kita menganggap mental kita seperti itu, maka tidak akan pernah ada damai. Maka kenalilah Allah yang Anda sembah dengan baik. Kenalilah Allah yang Anda sembah dengan baik. Supaya apa? Kita bisa mengerti dengan baik. Sama dengan Saulus ini, tidak mengenal Allahnya dengan baik. Akhirnya penganiayaan yang dilakukan. Lalu yang ketiga, ini yang mau saya katakan, bahwa kuasa Tuhan itu sanggup mengubah. Ya, Saulus akhirnya bertobat. Bayangkan dari seorang yang ganas, fanatik, buta, dan kejam, kemudian berubah ketika mengalami perjumpaan dengan Yesus. Kasih Yesus itu dialami dalam hidupnya. Kasih Yesus menyentuh hidupnya. Yang tadinya kasar berubah menjadi lembut. Yang tadinya kejam berubah penuh dengan belas kasihan. Yang tadinya ingin membunuh orang, bahkan ingin menyakiti siapa yang disebut sekte Tuhan itu. Tapi kemudian dia berbalik dan percaya kepada sekte Tuhan itu. Justru yang dianiayanya sekte Tuhan itu, dia menganut sekte Tuhan itu. Wow, luar biasa. Jadi kalau ada ibu-ibu, bapak-bapak punya anak yang jahat luar biasa, jangan menyerah. Datang pada Tuhan. Tuhan punya kuasa untuk mengubah hidup manusia. Tuhan punya kuasa untuk memperbaiki hidup manusia yang rusak. Tuhan punya kuasa mengubah karakter yang tidak baik menjadi baik, sifat yang tidak baik menjadi baik. Dan Tuhan juga punya kuasa membuat engkau yang tadinya rugi dan lain sebagainya. Tuhan bisa memberikan kau keuntungan. Mungkin kau punya banyak masalah yang tidak bisa engkau selesaikan. Kalau engkau menyadari kuasa Allah yang begitu luar biasa, kuasa Allah yang sanggup mengubah hidup manusia itu, maka engkau tidak akan pernah berkecil hati menghadapi hidup. Jadi lakukan yang terbaik dalam hidup ini. Hiduplah mengenal Allahmu dengan baik, supaya kita bisa menikmati seluruh kasih karunia. Dan akhirnya kita tahu bahwa bagaimana Saulus rela menderita oleh karena nama Yesus. Bahkan lebih parah lagi dari Yesus. Lebih parah penderitaan yang dialami. Tetapi dia enjoy saja menikmatinya. Karena apa? Allah sudah menaruhkan dirinya di dalam kehidupan Paulus. Allah sudah menaruhkan hidupnya di dalam kehidupan Paulus. Sehingga Paulus yang tadinya penganiaya menjadi berubah menjadi orang yang sungguh mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, menjadi saksi bagi Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita, dan jangan pernah menyerah. Dan jangan pernah menyerah bahwa kuasa Allah sanggup mengubah hidup manusia. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Bapa di surga. Berkati firman-Mu, berkati kami semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati pemerintah kami, berkati gereja Tuhan, berkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga berdoa, berkati gereja Tuhan dimanapun ada, Tuhan memberkati. Bagi saudara-saudara yang mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, izinkan saya memimpin Anda dalam doa, dan ikuti doa saya, dan taruh tangan Anda di dada. Bapa di surga, lihatlah tangan yang mereka taruh di dada, dan saat ini kami mau berdoa bersama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengaku segala dosa dan kejahatan. Saya adalah orang berdosa, ampuni segala dosa dan kejahatanku. Sucikan aku dari dosa dan kejahatanku dengan darah anak domba yang maha kuasa itu. Sekarang Tuhan, aku mengundang Engkau masuk dalam hatiku. Masuklah dan menjadi Raja, menjadi Tuhan, dan menjadi Juru Selamat. Saat ini saya percaya saya sudah menerima hidup kekal oleh karena Engkau. Dan saya sudah menjadi warga negara surga. Terima kasih, kami bersyukur dalam nama Yesus. Dan kami juga berdoa, Tuhan Bapa di surga, bagi mereka yang sedang mengalami sakit penyakit, apapun sakit penyakitmu, taruh tanganmu di tempat yang sakit. Dan izinkan saya berdoa bagi Anda
Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, taruh tangan Anda di tempat yang sakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka taruh di dada atau di mana saja di tempat yang sakit, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mari Engkau sembuhkan mereka dari sakit mereka, dari hepatitis mereka, baik hepatitis A, hepatitis B, dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus, sembuhlah Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Imani, dan bagi mereka-mereka yang stroke, dalam nama Yesus disembuhkan. Yang ginjal disembuhkan dalam nama Yesus. Cancer, tumor disembuhkan dalam nama Yesus. Darah tinggi disembuhkan dalam nama Yesus. Jantung disembuhkan dalam nama Yesus. Segala sakit penyakit yang tidak bisa saya sebutkan satu demi satu, di dalam nama Yesus sembuh. Mandul sembuh dalam nama Yesus. Impoten sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang buta melihat, tuli mendengar, bisu berkata-kata, lumpuh berjalan, lepra tahir, dan segala sakit penyakit disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Dan hamba juga mau berdoa bagi Anda yang merasa mungkin kurang tidak berguna, sehingga Anda selalu berjalan di dalam lingkaran setan. Kalau Anda mau berubah, sebagai Pak Paulus sanggup diubah oleh Tuhan, engkau juga sanggup diubah oleh Tuhan, asal engkau menyerahkan dirimu kepada Tuhan Yesus Kristus dan taruh tanganmu di dada. Kalau engkau orang yang mau berubah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau melihat tangan-tangan mereka yang taruh di dada Tuhan. Engkaulah Tuhan yang akan menolong mereka. Hadirlah engkau dalam hidup mereka. Putuskan setiap belenggu dosa itu dalam hidup mereka. Rantai-rantai dosa yang mengikat mereka dalam nama Yesus terputus, dan engkau masuk dalam hati mereka, Roh Kudus masuk dalam hati mereka, sehingga Tuhan, apa yang kau lakukan bagi Saulus, lakukan juga bagi mereka, sehingga mereka yang tadinya tidak berguna, dianggap sampah masyarakat, akan menjadi hamba-hamba Tuhan yang dipakai oleh Tuhan, yang diurapi oleh Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Bagi Anda yang mengalami banyak masalah, apa saja masalah Anda, saya tidak tahu, tapi Tuhan Yesus betul-betul mengenal masalah Anda. Dan Dia siap untuk menolong Anda ketika Anda menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kita sudah lihat ada banyak dalam Alkitab yang mengatakan bagaimana ketika mereka menyerahkan persoalan mereka ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan menyelesaikan masalah mereka. Angkat kedua belah tanganmu di hadapan Tuhan. Bapa, Engkau lihat tangan-tangan yang diangkat kepadamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau melihat segala pergumulan hati mereka, pergumulan hidup mereka. Mereka butuh Tuhan menjawab, memberikan pertolongan bagi mereka. Baik itu masalah keluarga, masalah utang piutang, masalah perceraian, dan akan adanya perceraian dalam nama Yesus. Hadir dalam kehidupan mereka, menyatukan mereka kembali, memberkati mereka kembali dalam nama Yesus. Yang mengalami dampak-dampak ekonomi karena virus 19 ini, Tuhan tolong mereka. Tuhan tolong memberikan jalan keluar dalam kehidupan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga tidak ada orang yang saling membunuh, saling menyakiti, saling, oh Tuhan Bapa di surga, saling memisahkan diri satu dengan yang lain. Tetapi di dalam, justru karena Tuhan, mereka akan semakin akrab, semakin cinta satu dengan yang lain di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga masalah yang mereka alami, keluarga-keluarga dipulihkan, dan masalah mereka diselesaikan oleh Tuhan karena mereka menyerahkan kepada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan bagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan. Saran saya, ya mari kita terus berada bersama dengan Tuhan, dan beribadahlah di gereja terdekat dimanapun Anda berada. Bagi Anda yang sudah dilepaskan dari segala sakit penyakit, ataupun yang dilepaskan dari segala ikatan dosa, ataupun dilepaskan dari segala masalah, mari berikan kesaksian di kolom komentar, dan kita akan memberikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Selamat pagi, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan melihara hati dan pikiran kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dan berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan yang melakukan dan menyimpannya dalam hatinya. Iman timbul dari pendengaran firman Kristus. Apa saja yang orang lain ingin lakukan kepadamu, lakukan jugalah demikian. Ingat, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu. Kebutuhan apa saja.
Bilang sama Tuhan, bilang sama Tuhan, bilang sama Tuhan. Berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Maka Tuhan akan memberikannya kepadamu. Dan ingat, segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang berikan kekuatan kepadaku. Dan puji nama Tuhan, kalau pagi hari ini kita beraktivitas, jangan lupa beraktivitas bersama dengan Yesus. Bersama dengan Yesus kita lakukan perkara-perkara yang besar. Sehingga satu hari ini kita terhindar dari segala jerat maut. Tuhan Yesus memberkati, andalkan Dia. Salam Indonesia, salam Nusantara. Haleluya.